Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Nimsu Indian klasikal ya. Oke, mari kita mulai di atas papan yang diawali dari D4, dibalas kuda F6, C4, E6. Kuda ke C3, gajah ke B4, barulah menteri ke C2. Jadi Menteri C2 ini terkenal dengan pembukaan klasikal. Hitam pilihannya sangat banyak sekali ya, diantaranya C5, rokade. Ya, jadi cara mengantisipasinya ya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur. Uh, D5, setelah D5 kuda ke C6 ya. Jadi sangat banyak sekali. Oke, jadi mari kita belajar dengan cara menganti C5 dulu ya, yang kita bahas ya. Kalau C5 ini yang terbaik apa ya? Yang terbaik langsung ya, adik-adik yang baru belajar langsung ambil aja D kali C5. Hitam mempunyai pilihan gajah kali C5, rokade ya, jadi gajah kali C5 atau rokade atau menteri C7 atau kuda ke A6 ya. Jadi yang populer ini kuda ke A6 ya. Jadi kalau gajah C5 gimana cara mengantisipasi, kalau rokade gimana cara mengantisipasi. Oke, jadi kita bahas satu persatu dulu. Kuda A6 ya. Jadi kalau kuda A6 cukup dengan A3, gajah kali C3, menteri kali C3, kuda A kali C5, B4. Variasinya ini ada dua macam. Di antaranya kuda A4 sama kuda ke E4 ya. Jadi yang populer juga kuda E4. Kalau kuda A4 ya, jadi kalau kuda A4 cukup dengan menteri B3 aja. Tapi kalau kuda di E4 ya, menterinya ke D4 ya. Setelah menteri D4 ini, hitam melancarkan D5, barulah C5. Jadi rencananya putih ini akan menangkap kuda yang ada di E4 ya. Tentu hitam juga cukup bagus langkahnya menolong dengan B6 ya. Setelah B6 ini yang terbaik untuk putih tetap dilaksanakan F3, B kali C5, B kali C5, menteri di A5 cek ya. Jadi untuk menolong kuda ya. Jadi menolong kuda yang ada di E4, tentunya putih jawaban cukup terbaik menteri ke B4. Jadi kalau menteri B4 ini kalau dimakan ya, kalau dimakan ini untuk keseunggulan putih ya, menteri kali B4, A kali B4. Tentu yang terbaik ini langkahnya menteri ke C7 ya. Kita periksa kalau menteri kali B4 ya, adik-adik junior yang baru belajar, mungkin caranya biar bisa menghukum ya. Oke, jadi kalau menteri B4, A kali B4 tentunya kuda cuma hanya tinggal satu ya, larinya di C3. Setelah kuda C3 ini, langkah terbaik untuk putih cukup dengan E3. Tentunya biar diancam dengan raja, tidak bisa jaga pion D4 ya. Tentu antaranya dibantu dengan gajah di D7 ya, dengan lari kuda ke B5. Tentu putih yang terbaik kuda di E2. Jadi kuda E2 dengan tujuan cukup menang pion yang ada di sayap menteri ini, tentunya dibantu dengan sepasang gajah ya. Jadi kalau kuda kali E2, gajah kali E2. Jadi langkahnya cukup seperti itu. Mungkin dia rokade, barulah B5 ya. Jadi ditekankan terus pion di sayap menteri. Kalau benteng di B8 mengancam pion di B5 cukup dengan C6 ya. Jadi kalau gajahnya lari di E8, barulah benteng di A6 ya. Jadi tujuannya lalu gajah ke A3 maksudnya biar tidak menghalangi. Tapi kalau suatu misal diadu benteng B6 ya cukup dimakan aja benteng kali B6, A kali B6. Tentunya pion yang ada di B6 sangat lemah sekali ya, dengan ancaman nanti diancam dengan gajah B2, lalu masuk di gajah ke D4 ya. Tentunya bisa meneruskan sendiri. Oke ya, setelah nanti rokade atau raja F2,
benteng yang ada di H1 juga hidup. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda E2, tentunya nggak mau. Tentu larinya kuda di B5. Setelah kuda di B5 ini langsung dikejar terus dengan kuda D4. Caranya penyusunan buah ya yang kita perlukan adik-adik yang baru belajar. Jadi suatu misal ini kuda kali D4, tentunya E kali D4 ya, membantu pion bebas yang ada di C5 ya. Jadi kalau rokade ya tentu langsung B5 dijalankan, benteng F ke B8 ya cukup dengan C6 ya. Jadi kalau gajahnya ini lari di E8 ya langsung aja gajah di F4 ya. Setelah gajah F4 benteng di B6 ya, jangan diancam dulu dengan tempo raja di F2 atau gajah di D3 boleh ya. Setelah itu mengancam eh, gajah C7 ya. Jadi apa langkahnya? Kalau A6 nggak mungkin, langsung gajah di C7 ya. Oke, paham ya? Jadi dari sini jelas unggul ya. Posisi putih ya lebih bagus ya. Oke, saya kembalikan posisi dari kuda ke D4 begini. Jadi kalau kuda ke C7 langsung C6 ya, jadi langsung dikejar, dibebaskan lagi. Kalau gajah di C8 barulah kuda di B5 yang diadu. Jadi kalau sambil mengancam pion di A7 ya, kalau raja di D8 ya benteng kali A7, tentunya menang pion bebas 2 yang ada di siap menteri dan dipastikan menang ya. Paham ya? Jadi cara penyusunan seperti begitu gara-gara menteri kali B4 tadi ya. Oke ya, setelah suatu misal ini kuda kali B5 ya, gajah kali B5 aja. Kalau benteng di B8 ya langsung gajah di D3 ya. Jadi kalau benteng kali B4 ya kita benteng kali A7 ya. Dia kalau rokade kena gajah A3 ya. Tentunya bagusan putih seru ya. Oke ya. Paham ya? Jadi kalau posisi begini tentunya bisa melanjutkan sendiri. Buahnya uh, sangat aktif sekali putih ya. Oke, jadi kalau suatu misal dia tidak benteng kali B4 mungkin A6. Kalau A6 ya tentunya gajah A3 aja ya. Jadi tujuannya kalau rokade langsung sorong dengan B5. Tapi kalau suatu misal benteng ke B6, bagaimana adik-adik junior yang baru belajar cara mengantisipasinya? Cukup dengan B5 dijaga ya. Jadi kalau A kali B5 langsung gajah di C5. Kalau benteng kali C6 nggak mungkin, tentunya gajah kali B5 ya, menang kualitas. Tapi kalau benteng di A6 ya cukup dengan raja di as F1 ya. Oke ya, atau pas kalau benteng di A6 begini ya, jadi gajah C5 benteng A6 ya raja di F2 begini aja sudah cukup ya. Jadi tentunya langkahnya apa ini, kalau suatu misal raja di D8 ya tinggal gajah kali B5, tentunya langsung unggul. Kalau benteng kali A1 ya benteng kali A1 tentunya dan bisa dipastikan menang. Jadi tinggal benteng A7, lalu gajah di B6, macam-macam ya langkahnya ya. Tentunya kawan-kawan catur dan adik-adik leader bisa melanjutkan sendiri. Oke ya. Jadi pembahasannya dari Menteri kali B4 itu seperti itu. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke langkah teknya. Kembalikan ke langkah tek Menteri B4 ya. Jadi kalau Menteri kali B4 otomatis untuk keunggulan putih ya, adik-adik junior yang baru belajar, cara penyusunannya seperti yang saya tayangkan yang di atas. Oke. Jadi langkahnya tentunya Menteri ke C7 dengan pengorbanan perwira yang ada di kuda yang di E4 ya, tentu F kali E4, barulah benteng B8 ya. Ini sangat bahaya sekali benteng B8 ini. Langkahnya juga tidak boleh gegabah untuk putih ya. Tentu putih langsung menteri di A4 cek
ya. Jadi temponya ada ngeceknya, setelah ditutup pakai gajah D7 barulah C6 ya. Jadi rencananya putih ini menteri kali suatu misal menteri kali C6 kan nggak mungkin, jadi ada peraduan menteri dan sudah menang perwira ya, ya tentunya hitam langkahnya dengan rokade ya, jadi mengorbankan perwira lagi. Tapi kalau suatu misal gajah kali C6 ya ini bagusan putih juga ya tadi ya, jadi kalau ini suatu misal D kali C6 ya tentu langsung kalah putih, dibalas dengan menteri di C3, bahayanya di situ ya. Jadi kalau Raja F2 kuda kali E4 tentunya menterinya dikorbankan. Kalau enggak gitu cekmat kan. Oke, jadi nggak mungkin. Tentu Raja D1 baru menteri kali A1 ya. Setelah menteri kali A1 ini ya tentu langsung diserang terus ya. Suatu misal kuda F3 ya kuda kali E4 ya, dengan mengancam di kuda di F2 ya. Kalau menteri ke D4 ya kuda di C3. Cek raja di D2 baru benteng di B3. Tentunya langsung bisa dinyatakan menang ya untuk hitam ya. Oke ya, jadi penyerangannya hitam yang diharapkan hitam seperti begitu. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari sini. Dari gajah ke D7 dibalas rokade ya. Jadi hitam langkahnya rokade cukup bagus, tapi suatu misal gajah kali C6 ya, ini langsung blunder ya. Ini untuk keseunggulan putih. Kalau gajah kali C6 tentunya gajahnya langsung masuk di F4 ya. Jadi sama-sama menyerang ya. Jadi kalau menteri kali F4 ya nggak mungkin karena ada menteri kali C6 ya. Tentunya dibalas ya. Pembalasannya eh, cukup bagus untuk putih dan putih menang perwira 1 ya. Oke ya, paham ya. Jadi malah lebih bagus putih kalau posisi begini. Tentunya nggak mungkin hitam melakukan itu ya. Tentu yang terbaik untuk hitam rokade. Cara rokade ini ya putih juga tidak boleh gegabah ya, cukup dengan gajah ke D2. Jadi mengantisipasi eh, gajah di D2 ya. Tapi kalau suatu misal tadi saya bahaskan ini gajah kali C6 ya. Tentunya gajah di F4 ya. Jadi gajah F4 ini ada dua variasi. Tentu kalau menteri B6 tentunya menteri B4 ya. Jadi pengaduan besar-besaran tentunya bisa dipastikan hitam cepat kalah ya karena kalah pion 1 ya. Tapi kalau suatu misal ini menteri lari ke D7 ya barulah menteri ke D4 ya. Jadi gajahnya tetap diancam ya. Jadi kalau benteng ini lari kemana ya? Benteng lari ke B3 ya tentu langsung E5 ya. Jadi kudanya juga nggak bisa lari. Kalau kudanya masuk di E4 ya cukup terbaik kuda E4 baru kuda di F3. Setelah rokade baru kuda ke D2. Jadi dengan pengaduan yang kuda di E4 ya tentunya menang gajah 1 ya untuk putih ya dan bisa meneruskan sendiri ya. Oke, jadi cara mengantisipasinya seperti itu. Saya kembalikan posisi dari kalau gajah C6, gajah F4, menteri D7 sudah kita bahaskan ya. Kalau menteri ke B7 bagaimana? Kalau menteri B7 ya tentu menteri ke D4 tetap ya. Apa langkahnya? Bentengnya di C8 tentunya masih lari juga kan. Barulah dihajar E5 ya. Jadi posisi begini juga boleh. Langsung kalau kuda di F3 ya tentu kuda di E4 balas kuda di F3 ya. Paham ya? Jadi cara penyusunannya seperti begitu dan dipastikan serangannya hitam tidak ada apa-apanya ya. Tadi kalau suatu misal tadi posisi begini menteri D7 ya menteri ke D4 ya. Jadi kalau benteng di B3 ya, bisa langsung dimakan langsung nggak apa-apa. E kali D5 ya. Tentu kalau dimakan kuda ya nggak mungkin. Karena menteri kali G7 benteng F8
gajah H6 ya. Nggak mungkin, tentu bagus untuk putih ya. Tentu kalau dimakan pakai gajah, ya tentunya langkahnya yang terbaik untuk putih ini cukup dengan gajah di atau kuda F3 juga bagus, kuda F3, kuda F3 dan diteruskan sendiri ya. Paham ya, kalau rokade ya tentunya gajah ke E5 ya. Cukup bagus untuk putih ya. Oke ya, jadi langkahnya bisa meneruskan sendiri kalau posisi begini, oke. Paham ya, jadi gara-gara kalau gajah kali C6 ya. Oke, jadi saya kembalikan ke langkah teknya dalam salah satu contoh partai ya. Oke, saya kembalikan ke langkah tek ya. Jadi kalau gajah kali C6, putih harus membalas dengan gajah di F4 ya. Tentunya langkah teknya ini rokade. Sebagai pemain putih harus gajah di D2 ya. Jadi gajah D2, langsung hitam melancarkan gajah kali C6. Jadi ini saya akan peragakan dengan dua partai ya, antaranya Ivanchuk dari Grandmaster dari Ukraina melawan Devernian, Nick Devernian. Pada tahun 1990 kejadian ini di Open Turnamen Manila Interzonal ya. Oke. Jadi pada saat posisi begini, Grandmaster Ukraina Ivanchuk itu langkahnya menteri di A5. Kalau partainya Alexis Sirop sama Jules Lautier, menteri di E5, tapi Devernian melangkahkan dengan benteng di B6 ya. Jadi gimana cara mengantisipasinya benteng B6 ini ya, tentunya sangat bagus sekali. Langkahnya cukup dengan E3 ya. Setelah benteng F ke B8 Devernian, langsung di bentengnya di C1, kuda kali E4, kuda ke F3 ya. Langkahnya Ivan cukup bagus sekali dengan langkah kuda di F3. Tentunya apa ini langkahnya? Menteri ke E7 ya, menteri ke E7 langsung disambut dengan gajah di B4 ya. Jadi kalau langkahnya ini menteri di F6 ya, tentunya gajah ke D3 langsung bagusan untuk putih ya. Jadi kalau pas posisi menteri di H6 kan begini, mau mengancam pion yang ada di E3 cukup dengan gajah di C5 ya, cukup bagus untuk putih ya. Jadi kalau benteng B3 cukup ditinggal rokade aja ya. Kalau benteng B3 langsung rokade, benteng kali D3 disambung dengan menteri ke C7. Tentunya langkah triknya ini yang hitungannya Ivanchuk ini yang cukup bagus sekali ya. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu kalau terjadi menteri ke F6 ya. Jadi pas posisi gajah di B4 ini, uh, Devernian melakukan menteri di A6 ya, barulah gajah di D3 ya. Setelah gajah D3 tentunya gajah B5 ya. Gajah B5 ini cukup bagus untuk menghalang-halangi supaya tidak rokade ya. Barulah dimakan sama Ivanchuk. Gajah kali E4, D kali E4, baru kuda di D4 dengan mengancam mau makan gajah ya. Langsung gajah ke D3. Ivanchuk melakukan rokade manual ya, rokade jalan ya, raja di F2. Setelah raja di F2 ini langkahnya F6, baru benteng di H ke E1, H6, baru raja di G1 ya. Jadi cukup begitu aja langkahnya ya yang kita pelajari. Tentunya langkah-langkahnya Ivanchuk yang cukup akurat dan bagus cara penyerangan dan memanfaatkan kemenangan dengan perwira satu ya. Tentu menteri F7 cukup bagus sekali menyerang di Sapraja, langsung dijalankan dengan Ivanchuk kuda ke C6, jadi mengancam benteng yang ada di B8, tentunya lari benteng di A8,
barulah kuda ke E7 cek, Raja H7, baru kuda di C8 ya. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu. Setelah benteng B5, baru diadu lagi dengan Ivanchuk, Menteri C7. Jadi temponya ndak mau kalah ya. Setelah Menteri lari di H5, baru benteng di C5 kan. Jadi benteng yang mau lari di G5 itu nggak boleh. Jadi ditutupnya sama Vasily Ivanchuk ya, sangat bagus sekali. Benteng kali C5, gajah kali C5 dengan ancaman Menteri B7 menangkap benteng A8 ya, tentunya A5, baru gajah di F8 mengancam checkmate yang ada di G7 ya. Jadi pembahasannya cukup bagus sekali Ivanchuk cara menyusunnya. Setelah Menteri G5, barulah Menteri di B7 ya. Ini Menteri B7 ini tujuannya cukup manis sekali ya. Tujuannya biar menaikkan benteng yang ada di A8 naik ke A6 ya. Tentunya langkahnya Ivanchuk juga bagus, kuda D6 dengan mengancam pion E4 dan De Vermeer melakukan Menteri E8 baru kuda di E8 ya. Jadi mengeroyok yang ada di G7 setelah raja di G8 barulah kuda di C7 ya. Dan bentengnya A8 ini kesembelih ya. Jadi De Vermeer langsung menyerah dengan kekurangan tenaga untuk menyerangnya. Oke, paham ya. Jadi setelah paham ini akan saya peragakan lagi partainya Alexis Sirop melawan Jolatier dari Yunani ya. Oke, pelatih dari Yunani ini. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari menteri mau masuk di E5. Oke. Ini saya kembalikan ke menteri di A5 ya, mau lari menterinya ke E5, jadi dalam partainya De Vernian ini benteng ke B6 melawan Ivanchuk. Sekarang kalau Jolatier sama Sirop, pemegang buah putih ini Sirop ya, Alexis Sirop, dan hitam Jolatier, dia melangkahkan menteri di E5 ya. Jadi kalau menteri E5 cara mengantisipasinya cukup dengan gajah di C3 ya, setelah menteri kali E4 ya kan. Pastinya kalau D4 nggak mungkin, barulah diambil gajah kali F6, G kali F6, barulah kuda di F3 ya. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu kan, karena menang perwira 1 ya. Jadi walau D4 cukup bagus, D4 ini menteri ke D2 ya. Jadi mengancam pion yang ada di D4, tentunya kalau E5 barulah H4. Jadi tujuan H4 ini menghidupkan benteng yang ada di H1 karena rokade terlalu lama ya untuk rokade ya. Setelah H4 dia tentunya menteri ke G6 mau mengancam G3 ya. Jadi langsung dijalankan raja di F2. Jadi untuk mau masuk di G3 lalu raja di H8 barulah H5 menteri ke G7 ya. Jadi buahnya langsung diredam, dimasuk-masukkan semua sama Alexis Sirop. Setelah H6 H5 menteri G7 baru benteng C1 dulu, dijaga dengan benteng ke B6 baru G4 ya. Jadi G4 cukup bagus sekali. Tentunya kalau dimakan untuk membuka lajur file G ya, tentu nggak mungkin dimakan. Setelah G4 langkahnya Jolatier dengan langkah E4 ya. Jadi kalau E4 ini kuda kali D4 tentunya ada E3 ya. Sama Alexis Sirop langsung dikembalikan lagi perwiranya dengan menteri kali D4. Jadi sangat manis sekali Alexis Sirop. Setelah E kali F3 H6 kan dulu sama Sirop. Bagus sekali karena H6 ini langsung kan menteri kan harus ke G6. Nggak mungkin kalau ke G5 ada benteng C5, tentunya F6-nya jatuh ya. Setelah menteri lari ke G6 barulah dimakannya pion E kali F3. Jadi susunannya perwiranya balik
seperti biasa, jadi pionnya 4 ya lawan 4, ya, perwiranya sama dan menang posisi yang ada di sayap raja aja ya penekanannya. Jadi kalau gajah B7, barulah gajah ke D3 ya. Jadi kalau tentu menteri ke G5 untuk menjaga pion di F5 baru di benteng di B1 ya, dengan maksud bentengnya ini biar tidak menjaga di F6 ya, setelah benteng kali B1. Kalau menteri D2 nggak mungkin, tinggal raja di G3 aja ya. Kalau benteng B1 gajah kali B1 ya, tentunya dengan ancaman benteng H5 pion F6-nya copot ya, dan bisa terjadi timbul checkmate, tentunya diadu. Menteri di E5 cukup bagus sekali penyelamatannya ya, langsung dimakan aja sama Alexis Sirop. Menteri kali E5, F kali E5, baru gajah di F5. Jadi endingnya ini langsung bisa dikatakan menang ya. Cara bermain ending cukup sangat cantik sekali ya Alexis Sirop, dengan langkah Jolatiar gajah C8 baru langsung dimasukkan benteng di C1. Tentunya kalau gajah kali F5, G kali F5. Setelah G kali F5 ini benteng ke B8, maunya mau keluar, barulah benteng di C7 ya, setelah raja di G8 ya. Setelah menjaga pion F7 raja G8, tentunya langkahnya ini apa ya, langkahnya A4 ya, jadi diampatkan dulu atau uh, raja di G8 ya, raja di E3 kan dulu aja. Raja E3 tentunya masih ancaman checkmate ya, karena rajanya bisa menyerang di E4 ya. Kalau pas raja di F8 begini, bentengnya ini mau lari kan, benteng yang ada di B8 endingnya harus F6 ya. Jadi supaya bentengnya ini tidak bisa keluar ya. Setelah raja di E8 baru dicekkan dulu benteng di E7 ya, cara bermain endgame ya. Kalau raja balik di D8 ya tentunya F7-nya dimakan. Kalau raja F8 benteng kali A7, raja di E8 lagi, baru raja di E4 ya. Jadi kalau pas benteng di B1 cukup dengan A4 aja ya. Kalau benteng di H1 begini. Kalau benteng di H1 tentunya langsung A5 aja nggak masalah. Kalau benteng kali H6 barulah dimakan raja kali E5 ya. Jadi kalau benteng H1 ya tetap A6 ya. Tentunya langsung menyerah karena melihat benteng E7 cek dan A7 ya. Tentunya langsung kalah ya Jolatiar. Oke, jadi pembahasan saya di Alexis Sirop sama Jolatiar sampai di sini, dan Ivan Cuk melawan Divernian. Oke. Jadi jika senang dengan cara pembahasan kami di channel kami, langsung subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.